Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff dan energi listrik. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Hukum pertama Kirchhoff tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekekalan muatan listrik. Hukum pertama Kirchhoff secara matematis dapat dituliskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Untuk hukum kedua Kirchhoff, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik GGL dengan penurunan tegangan IR sama dengan 0. Dapat dirumuskan sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0. Dengan ketentuan sebagai berikut. Semua hambatan R dihitung positif. Pada arah perjalanan atau penelusuran rangkaian tertutup atau loop, jika sumber arus berawal dari kutub negatif ke kutub positif atau bertemu dengan kutub positif sumber tegangan, maka GGL-nya dihitung positif. Jika sebaliknya dari kutub positif ke kutub negatif bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan, maka GGL-nya dihitung negatif. Arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dihitung negatif. Jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah arus yang ditetapkan. Contoh soal pada rangkaian listrik sederhana seperti gambar berikut. Ada A, B, C, D, E, F. Ini 6 volt, ini adalah I1-nya. Berarti ini harusnya sini ini I1. Terus ini dari C, D itu adalah I2. Dari E ke B ini I3. Tentukan besar kuat arus I1. Jadi ini adalah I1. Ya, I1. Sini adalah I2. Yang ini adalah I3. Maka I1 ditambah I2 sama dengan I3. Jadi ini loop yang pertama. Ini loop yang kedua. Untuk yang loop pertama, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, dari A ke F, ke E, ke B, ke A lagi. Ini ketemu pertama ini adalah min 6 plus 2 I1. Ini I1 ya. I1 ditambah 2 I3 sama dengan 0.
maka sama dengan 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Bisa diperkecil menjadi I1 plus I3 sama dengan 3. Ini adalah persamaan yang pertama. Untuk yang loop kedua, yang ini ada C, D, E, B, C. Ini adalah loop kedua, maka ketemunya min, berarti min 8 ditambah I2 ditambah 2I3 sama dengan 0. Maka I2 ditambah 2I3 sama dengan 8. I2 ini berarti kan I3 kurang I1 ditambah 2I3 sama dengan 8. Berarti menjadi min berapa ini? I1 plus 3I3 sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua ini persamaan kedua dieliminasikan ya. Maka akan ketemu 3I1 plus 3I3 sama dengan 9. I1 ini min ya, min I1 plus 3I3 sama dengan 8. Ini dikurangi, berarti 9 kurangi 8 adalah 1. 3 kurang 3, 0, berarti ini 3 min 1, berarti 4. 4I1 sama dengan 1, berarti I1-nya 1/4. Jadi I1-nya ketemunya 1/4 ampere atau 0,25 ampere. Berikutnya energi dan daya listrik. Energi listrik. Energi listrik berguna untuk kita karena dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Dapat dirumuskan bahwa W sama dengan V kali Q. Sama juga W sama dengan V I T sama dengan I kuadrat RT sama juga dengan V kuadrat per R. Jangan P adalah daya listrik satuannya watt, W energi listrik satuannya joule, Q muatan listrik satuannya coulomb, V beda potensial satuannya volt, T waktu satuannya sekon, dan R hambatan satuannya ohm, dan I kuat arus satuannya ampere. Daya listrik. Daya listrik P sama dengan W per T. Sama juga P sama dengan VIT per T sama dengan V kali I. Sama juga I kuadrat RT per T sama dengan I kuadrat R. Sama juga dengan V kuadrat per R ya. V kuadrat per R itu adalah daya. Contoh soalnya, 3 buah lampu yang bertuliskan 12 volt 1 ampere disusun paralel dan dihubungkan dengan sebuah baterai yang memiliki gigi 9 volt dan hambatan dalamnya diabaikan. Bila rangkaian dinyalakan selama 2 menit, maka masing-masing lampu menyerap energi berapa? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Hambatan listrik total ya, ini maksudnya total sama dengan V per I, berarti 12 per 1 menjadi 12 ohm. 3 paralel berarti 1 per RP sama dengan 1/12 ditambah 1/12 ditambah 1/12 sama dengan 3/12. Maka R
P-nya sama dengan 12/3 sama dengan 4 ohm. Jadi, I total rangkaian sama dengan P per RP, berarti 9/4 ampere. Maka masing-masing lampu arusnya adalah 9/4 dibagi 3, berarti sama dengan 9/12, sama dengan 3/4 ampere. 3/4 ampere. Jadi energi yang diserap masing-masing lampu selama 2 menit itu kan sama dengan 120 detik adalah W sama dengan I kuadrat RT atau I read sama dengan 3/4 kali 12 kali 3/4 kali 120 sama dengan 810 Joule. Latihan soalnya. Yang pertama, pada rangkaian listrik sederhana seperti gambar berikut. Besar kuat arus I1 adalah. Yang kedua, setiap hari 5 buah lampu masing-masing 50 watt dinyalakan selama 10 jam dan 5 barang elektronik masing-masing 400 watt dinyalakan selama 2 jam. Jika tarif listrik per kW hanya Rp400, maka selama 30 hari harus bayar listrik berapa? Silakan dicoba dikerjakan. Saya kira cukup sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.